Salah satu kisah yang paling terkenal tentang perjuangan Tariq bin Ziyad menuju Andalusia adalah sebuah peristiwa heroik yang dilakukan Tariq. Membakar kapal-kapal yang ia dan pasukannya gunakan untuk menyeberangi Selat Gibraltar. Setelah itu Tariq mengatakan, "Lautan terbentang di belakang kalian, musuh-musuh berada di hadapan kalian, dan tidak ada jalan selamat bagi kalian kecuali dengan pedang." Kisah ini sangat populer di masyarakat, namun ternyata, mungkin kita tidak pernah mendengarnya. Peristiwa ini diceritakan oleh para ulama sejarah. Di antara yang menceritakan kisah tersebut adalah Dr. Raghib As-Sirjani. Berikut ini kami kutipkan pendapat beliau mengenai keabsahan kisah tersebut. Menurut Raghib As-Sirjani, kisah ini masih diperdebatkan di kalangan sejarawan. Ada yang mengatakannya sahih, benar-benar terjadi, dan tidak sedikit pula yang mengatakan kisah ini palsu. Alasannya adalah, pertama, tidak ada riwayat yang sahih mengenai peristiwa ini. Umat Islam yang memiliki keistimewaan dengan ilmu jarh wa ta'dil atau ilmu yang meneliti tentang periwayatan, menimbang bahwa seorang periwayat haruslah orang-orang yang terpercaya. Dan tidak ada seorang pun yang terpercaya dari kalangan umat Islam yang meriwayatkan kisah ini. Kisah ini diriwayatkan dari riwayat orang-orang Eropa yang menulis tentang peristiwa Perang Sidonia atau Perang Lembah Barbat. Kedua, kebijakan pembakaran kapal ini harus berkoordinasi dengan para pembesar kerajaan Umayyah, seperti Amir Afrika Utara, Musa bin Nusair, atau Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, karena merekalah yang mengizinkan Tariq berangkat ke Andalusia. Atau pasti ada kabar bahwa Musa bin Nusair dan Khalifah meminta penjelasan mengapa Tariq melakukan hal yang dapat membahayakan belasan ribu nyawa kaum muslimin. Atau juga ada koordinasi dengan para ulama untuk menimbang mafsadat dan mudaratnya. Semua catatan sejarah yang mengatakan Tariq bin Ziyad membakar kapal-kapalnya tidak menyebutkan semua pertimbangan di atas. Tentu saja hal ini mendatangkan keraguan. Sebagaimana kita ketahui di kisah sebelumnya bahwa Tariq bin Ziyad selalu berkoordinasi dengan Musa bin Nusair dalam kebijakan yang dia lakukan. Ketiga, sumber-sumber Eropa berperan besar dalam tersebarnya kisah ini. Mengapa demikian? Karena logika mereka tidak mampu memahami bagaimana bisa 100.000 pasukan Visigot Nasrani di negeri dan tanah mereka sendiri. Mereka benar-benar mengenal medan pertempuran, dikalahkan oleh sekelompok kecil pasukan asing yang hanya terdiri dari belasan ribu pasukan saja. Kisah ini berkembang lantaran sebuah asumsi pasukan Islam tidak ada lagi pilihan lagi kecuali tenggelam di laut atau mati di medan perang. Demikianlah penafsiran orang-orang Nasrani Eropa, dan pemahaman mereka ini bisa dimaklumi karena mereka tidak mengetahui janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Berapa banyak terjadi, golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah, ayat 249. Keempat, tidak pernah tercatat dalam sejarah peperangan umat Islam merasa takut berhadapan dengan musuh-musuhnya sehingga mereka butuh motivasi tambahan dengan membakar kapal-kapal mereka. Kaum muslimin berangkat berperang dengan tujuan utama kemenangan atau syahid di jalan Allah. Kelima, kekalahan dalam peperangan adalah sebuah kemungkinan yang bisa saja terjadi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan pasukan yang berjihad untuk mundur dengan alasan agar bisa bergabung dengan pasukan yang lain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur. Barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur di waktu itu, dan amat buruklah tempat kembalinya. Quran Surah Al-Anfal ayat 15-16. Jadi Allah Ta'ala memberi peluang pasukan Islam untuk mundur, apabila mereka sudah pasti melihat kekalahan dan merugikan umat Islam lainnya, dengan syarat hal itu sebagai strategi perang atau bergabung untuk menambah jumlah pasukan lainnya. Kebijakan membakar kapal adalah keputusan yang membahayakan pasukan, merugikan kaum muslimin, dan bertentangan dengan syariat. Fikih seperti ini sangat diragukan terjadi pada seseorang yang diangkat menjadi panglima perang semisal Tariq bin Ziyad. Keenam, sebagaimana disebutkan Ibnu Atzari dalam Al-Bayan Al-Maghrib dan Al-Himyari dalam Al-Raud Al-Mukhtar,
tidak semua kapal yang membawa pasukan Islam menyeberang ke Andalusia milik Tariq bin Ziyad, ada beberapa di antaranya milik Raja Julian. Julian adalah salah seorang yang tidak senang dengan kekuasaan Roderick yang zalim. Dengan demikian, Tariq harus mengembalikan kapal-kapal yang ia pinjam bukan malah membakarnya. Dr. Raghib As-Sirjani menyimpulkan bahwa peristiwa pembakaran kapal ini adalah kisah fiktif yang sengaja dibuat untuk menafikan kekuatan keimanan pasukan Islam dan pertolongan yang Allah berikan dengan kesabaran mereka.